Di kota ini, kru Mugiwara kehilangan kepercayaan. Seorang teman menghilang, teman yang selalu bersama selama bertahun-tahun. Malam ini, dia memilih pergi. Di kota air yang indah ini, kepercayaan dihancurkan, persahabatan retak, dan topi jerami dipaksa melawan pemerintah dunia. Malam itu, satu keputusan memicu amarah kru Mugiwara. Inilah awal perang terbesar Mugiwara. 1, 2, dan film dimulai. Saat perjalanan menuju pulau selanjutnya, Luffy dan kru topi jerami melihat sesuatu yang absurd, tapi menarik perhatian. Seekor katak raksasa berenang santai dengan gaya bebas di tengah laut. Seperti biasa, Luffy langsung kepikiran hal random. Tanpa banyak mikir, dia nyuruh kapal buat mengikuti kata itu. Beberapa saat mereka mengejar. Tiba-tiba Going Merry menabrak sesuatu di bawah laut. Di sisi lain, tampak sebuah stasiun berdiri di atas air. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, terdengarlah suara peluit nyaring, dan dari kejauhan, muncullah sesuatu yang bikin mereka melongo. Sebuah kereta melaju di atas laut. Merry langsung diputar balik supaya nggak ketabrak. Tapi di saat yang sama, katak raksasa tadi malah ditabrak langsung oleh kereta laut itu. Melihat kejadian itu, Luffy langsung panik dan berteriak. Tak lama kemudian, muncul seorang bocil bersama hewan peliharaannya, memanggil-manggil neneknya. Awalnya mereka sempat salah paham, mengira Luffy adalah perampok kereta laut. Namun setelah dijelaskan, mereka sadar Luffy dan kawan-kawan adalah bajak laut. Bocil itu memperkenalkan dirinya. Namanya Chimney, bersama kucing peliharaannya. Dan neneknya, Kokoro. Chimney menjelaskan bahwa kereta yang barusan lewat adalah kereta laut. Dan kata yang diikuti Luffy tadi bernama Yokozuna, katak keras kepala yang hobi menabrakkan diri ke kereta laut. Kokoro menjelaskan bahwa kereta itu adalah kereta laut yang menghubungkan beberapa pulau terdekat dan disebut Puffing Tom. Sembari menawarkan perjalanan menggunakan kereta laut ke berbagai tempat. Namun Nami menolak karena mereka punya kapal sendiri dan tetap mengikuti arah log post. Saat Kokoro tahu tujuan mereka adalah Water 7, dia langsung bilang kalau pulau itu adalah tempat pembuat kapal terbaik di dunia. Mendengar Luffy ingin memperbaiki Going Merry, Kokoro segera memberi peta dan surat referensi untuk menemui seseorang bernama Iceberg. Tanpa buang waktu, kru topi jerami langsung berangkat menuju Water 7. Tak lama kemudian, terlihatlah sebuah pulau yang luar biasa indah, penuh air, kanal, dan bangunan megah. Inilah Water 7. Saat kapal mau berlabuh, seseorang memperingatkan mereka kalau bajak laut sebaiknya tidak bersandar di gerbang utama. Beberapa orang lain juga menyarankan hal yang sama. Akhirnya, mereka berlabuh di sebuah teluk. Di sana, Luffy menyuruh Zoro menggulung layar. Namun entah gimana ceritanya, Zoro malah mematahkan tiang utama Going Merry. Zoro pun bergumam, apakah Merry sudah benar-benar rusak? Tapi Luffy tetap optimis. Selama ada pembuat kapal, Merry pasti bisa diperbaiki. Setelah berlabuh, Luffy dan Usopp langsung ingin mencari tukang kapal. Namun Nami menghentikan mereka. Emas yang mereka bawa dari Skypiea harus ditukar jadi uang dulu. Mau nggak mau, Luffy dan Usopp nurut. Untuk transportasi, mereka menyewa kendaraan bernama Yagara. Pemiliknya bahkan memberi Nami peta menuju galangan kapal terbaik. Sepanjang perjalanan, Luffy, Nami, dan Usopp menikmati pemandangan kota yang penuh kanal. Penduduk Water 7 menyapa mereka dengan ramah. Saking ramahnya, mereka malah bingung kenapa orang-orang di kota ini baik banget ke orang asing. Namun perjalanan mereka malah dibawa ugal-ugalan menuju distrik perbelanjaan. Di sana, Nami melihat banyak orang memakai topeng. Ia heran, apakah itu budaya atau kebiasaan khusus? Di sisi lain kota, seorang bajak laut meremehkan para pekerja galangan kapal dan menolak membayar jasa mereka. Tanpa banyak drama, para pembuat kapal itu langsung menghajarnya sampai tepar. Sementara itu, Sanji bertanya di mana Robin. Zoro menjawab bahwa Robin pergi bersama Chopper. Sanji pun memutuskan pergi belanja, meninggalkan Zoro yang tertidur di kapal. Kembali ke Luffy, ia penasaran dengan keramaian di galangan kapal. Namun, Nami menyarankan mereka fokus menukar emas terlebih dahulu. Di sisi lain, Robin dan Chopper berjalan menyusuri kota. Chopper ketakutan melihat orang-orang bertopeng. Robin menjelaskan bahwa akan ada festival topeng. Saat Chopper masuk ke toko buku, seseorang bertopeng berpapasan dengan Robin dan membisikkan sebuah kata misterius, CP9. Chopper sadar Robin tidak mengikutinya. Saat ia keluar, Robin sudah menghilang. Di kapal, Zoro tiba-tiba disergap sekelompok orang yang mengaku sebagai keluarga Franky. Namun Zoro dengan santai menghabisi mereka semua. Sementara itu, Luffy dan kawan-kawan berada di bank untuk menukar emas. Melihat jumlah emasnya, pegawai bank langsung menjadikan mereka tamu VIP. Manajer bank mencoba menipu, memberi harga hanya 100 juta berry. Luffy dan Usopp langsung setuju. Namun Nami marah besar dan menuntut 300 juta berry. Ia bahkan menyebutkan bahwa Luffy adalah buronan. Dengan harga 100 juta berry, manajer bank langsung ketakutan dan memberi harga yang sesuai. Saat mereka keluar bank, terlihat orang-orang mencurigakan yang ternyata mengawasi mereka sejak awal. Sesampainya di galangan kapal, mereka kebingungan mencari Iceberg. Tak lama, muncul seorang pria berhidung panjang yang menjelaskan bahwa Iceberg adalah wali kota, sekaligus pemilik galangan kapal terbesar, Galela. Pria itu meminta waktu untuk melihat kondisi Going Merry. Ia berlari dan melompat dengan kecepatan luar biasa.
membuat Luffy dan lainnya terkejut. Pria itu bernama Kaku, salah satu mandor Galila. Tak lama, Iceberg sendiri akhirnya muncul bersama sekretarisnya Khalifa. Suratnya dari Kokoro langsung dibaca Iceberg, dan ia setuju memeriksa Going Merry. Namun di saat mereka akan memasuki dermaga, Usopp lihat semua uangnya telah hilang, dan dia melihat uang tersebut diambil oleh beberapa orang. Beruntung, pada saat itu, mandor lain, Pauli, sedang dikejar para pemungut pajak dan tanpa sengaja menjatuhkan para perampok dari Banteng Yagara. Tetapi Pauli akan menggunakan uang itu untuk membayar utangnya. Tiba-tiba mandor lain datang menghentikan Pauli. Dia adalah Rob Lucci. Iceberg mengungkapkan bahwa para pencuri dan orang-orang yang menyerang Zoro dikenal sebagai keluarga Franky, sekelompok pengangguran yang memburu hadiah dan mencuri. Mereka dipimpin oleh seorang pria kuat bernama Franky. Di sisi lain, Chopper yang masih mencari Robin tiba-tiba mencium bau Sanji. Ia teringat Sanji baru saja melihat Robin bersama pria bertopeng. Dan benar saja, di ujung jalan itu, Chopper akhirnya bertemu Sanji. Keduanya sama-sama bingung, kemana Robin sebenarnya pergi? Kembali ke Nami. Sementara itu, di Dock 1, saat Usopp terpisah dari kelompoknya, ia diserang oleh keluarga Franky dan merampas uang 200 juta yang ada di koper. Nami melihat Kaku kembali dari pemeriksaan kapal dan langsung memanggil Luffy yang sedang terpaku menatap sebuah kapal lain. Ia juga mencari Usopp, namun Usopp menghilang. Tak lama kemudian, seorang pegawai Iceberg datang dan menyerahkan 2 koper milik Usopp. Saat bertemu Kaku, Luffy dengan penuh harap menanyakan kondisi Going Merry. Namun jawaban Kaku benar-benar menghantam mereka. Ia mengatakan bahwa Merry sudah tidak bisa berlayar lagi. Kerusakannya terlalu parah. Di sisi lain, Sanji dan Chopper masih memikirkan Robin. Sanji teringat kata-kata Aokiji dulu bahwa mereka akan menyesal telah membawa Robin bersama mereka. Namun keduanya mencoba berpikir positif. Mungkin Robin baik-baik saja dan sudah kembali lebih dulu ke kapal. Kembali ke Luffy, ia tidak mau percaya dengan apa yang dikatakan Kaku. Saat itu Pauli menjelaskan lebih detail. Ada bagian kapal bernama Lunas. Itulah bagian terpenting, kerangka utama sebuah kapal. Dan Lunas Going Merry sudah rusak parah. Tanpa Lunas, kapal tidak bisa berlayar. Karena dari Lunaslah sebuah kapal dibuat. Luffy menyarankan mengganti Lunas saja. Namun Pauli menjawab dengan tegas, mengganti Lunas sama saja dengan membuat kapal baru. Luffy yang masih tak mau menyerah mengatakan, kalau begitu buatkan kapal yang sama persis dengan Merry. Namun Luffy menjawab pelan, tidak ada kapal yang benar-benar sama di dunia ini. Walaupun bentuknya sama, rasanya pasti berbeda. Kata-kata itu membuat Luffy terdiam. Lalu Iceberg menyarankan satu hal. Dengan uang 300 juta berry, mereka bisa membeli kapal baru. Saat Luffy dan Nami masih berpikir, datanglah tamu Iceberg, utusan pemerintah dunia. Luffy dan Nami terpaksa bersembunyi sambil membawa koper uang. Luffy dan Nami menyadari sesuatu yang aneh. Koper itu terasa ringan. Dan saat itulah mereka sadar, Usopp telah diculik keluarga Franky. Dan uang mereka dicuri. Luffy langsung berlari mencari Usopp dan uangnya. Sementara Nami berusaha mencari tahu di mana markas keluarga Franky. Di tengah jalan, Nami melihat kerumunan warga. Dan di sanalah, Usopp tergeletak. Tubuhnya penuh luka, berdarah dan babak belur. Tak sadarkan diri. Saat sadar, Usopp malah menangis. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena lemah. Usopp gagal menjaga uang itu. Menurutnya karena dirinya, Going Merry gagal diperbaiki. Nami menenangkannya dan meminta Usopp berhenti menyalahkan diri. Nami lalu pergi ke kapal untuk membawa Chopper mengobati Usopp. Di Going Merry, Sanji dan Chopper sudah diberitahu Zoro tentang kondisi kapal mereka. Tentu saja keduanya tidak percaya. Merry adalah kapal yang membawa mereka sejauh ini. Teman perjalanan, rumah mereka. Nggak lama Nami kembali ke kapal. Sanji heran, kenapa Nami datang sendirian? Sementara di markas keluarga Franky, mereka sedang berpesta, merayakan keberhasilan mencuri uang 200 juta berry. Namun tiba-tiba, Usopp datang sendirian dalam kondisi luka parah. Ia tetap mencoba melawan. Di sana Usopp dihina, disebut lemah dan beban, dan dihajar sampai nyaris hancur. Franky pun pergi meninggalkan Usopp yang terkapar. Sementara itu, Sanji, Zoro, dan Chopper mencari Usopp di tempat terakhir Nami meninggalkannya. Tapi Usopp sudah nggak ada. Yang tersisa hanyalah jejak darah. Mereka berpikir, apa mungkin Usopp melawan keluarga Franky sendirian? Dan tiba-tiba, Luffy jatuh dari atas, membuat mereka terkejut. Ia mengatakan kondisi Usopp, padahal mereka sudah bisa menebaknya. Di sisi lain, Iceberg terlihat kesal berbicara dengan utusan pemerintah dunia. Khalifa datang menawarkan teh dan bertanya kenapa mereka selalu menekan Iceberg. Iceberg menjawab, mereka menginginkan sesuatu miliknya dan menawarkannya untuk ditukar. Balik lagi ke Luffy. Ia menemukan Usopp tergeletak, tak sadarkan diri, tubuhnya penuh luka. Wajah Luffy berubah, dan kali ini Luffy benar-benar marah. Tanpa banyak kata, Luffy, Zoro, Sanji, dan Chopper menuju markas keluarga Franky. Begitu masuk, mereka sempat dihina lemah. Tanpa banyak omong, mereka menghancurkan markas itu. Rumah keluarga Franky hancur lebur. Salah satu dari mereka berkata, kalau uang itu sudah dipakai Franky untuk belanja di pasar gelap, yang artinya uang itu tidak bisa kembali. Setelah semuanya selesai, Luffy terdiam. Bukan soal uang, tapi tentang Going Merry. Ia mulai memikirkan sesuatu yang paling berat untuk mengucapkan selamat tinggal kembali ke Merry. Beberapa saat kemudian, Chopper memberi kabar
kalau Usop sudah sadar. Di saat mereka menemui Usop malah meminta maaf karena gagal menjaga uang itu. Namun Nami dan yang lain berkata, yang penting Usop selamat. Lalu Usop bertanya, berapa biaya perbaikan Mary? Seketika semuanya terdiam. Dengan suara pelan, Luffy berkata, mungkin sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal pada Mary dan membeli kapal baru. Mendengar itu, Usop mengira itu semua karena kesalahannya. Luffy mencoba menjelaskan tanpa mengatakan bahwa Mary tidak bisa diperbaiki. Namun Usop justru mengira Luffy bercanda, atau lebih parah, ingin membuang Mary begitu saja. Emosi Luffy akhirnya meledak. Ia mengatakan dengan tegas, Going Mary tidak bisa diperbaiki, dan ia sudah memutuskan untuk membeli kapal baru. Sanji menendang Luffy agar ia sadar dengan emosinya. Namun semuanya sudah terlambat. Usop berdiri dengan tatapan serius. Jika Luffy ingin meninggalkan Mary, maka tinggalkan juga dirinya. Menurut Usop, jika tujuan mereka sudah berbeda, mereka tak bisa berjalan bersama lagi. Usop pun pergi, meninggalkan kapal, meninggalkan kru Mugiwara. Nami, Sanji, dan Chopper terkejut. Mereka mencoba menghentikannya, namun gagal. Nami marah dan menyalahkan Luffy, dan memintanya mengejar Usop. Namun Luffy tetap diam. Begitu juga Zoro. Di luar sana, Usop berteriak, menantang Luffy berduel untuk memperebutkan Going Mary. Sebagai kapten, Mary adalah milik Luffy, dan Usop akan merebutnya dengan duel jam 10 malam. Sementara itu, Nami terus membujuk Luffy agar tidak melawan Usop. Namun Luffy berkata, ia sudah melangkah sejauh ini dan tidak mungkin mundur sekarang. Di sisi lain, Sanji malah berdebat dengan Zoro. Sanji menyalahkan Zoro karena tidak mengalahkan keluarga Franky sejak awal. Nami datang melerai. Ia memerintah mereka berhenti berdebat karena suasana sudah cukup buruk. Sementara itu, Usop didatangi oleh Chopper. Chopper ingin mengobati luka-lukanya dan bahkan ingin ikut bersamanya. Namun Usop menolaknya. Ia mengusir Chopper dan berkata bahwa mereka bukan teman lagi. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Luffy sudah siap. Ia berkata pada seluruh krunya agar tidak ada satupun yang turun dari Going Mary. Tak lama kemudian, Usop datang. Ia meminta Luffy untuk bertarung dengan serius. Dan duel itu pun dimulai. Usop mengeluarkan jurus-jurus uniknya. Ia bahkan menipu Luffy dengan saus yang ia gunakan sebagai darah. Di titik itu, Luffy merasa ragu. Dalam hatinya, ia tidak ingin melawan temannya sendiri. Namun, Usop tidak berhenti menyerang, membuat ledakan besar. Luffy teringat semua kenangan mereka, perjalanan panjang yang sudah mereka lewati bersama. Saat ledakan reda, Luffy melancarkan serangan penentuan. Usop masih mencoba melawan, bahkan menggunakan Impact Dial untuk membalikkan serangan Luffy. Namun kekuatan Luffy terlalu besar. Akhirnya, Usop tumbang. Luffy berkata pada Usop untuk mengambil saja Going Mary, karena Luffy akan mendapatkan kapal baru dan kembali berlayar ke lautan. Luffy membalikkan badan, dan dengan suara berat, ia mengucapkan selamat tinggal. Di atas kapal, Chopper ingin segera menolong Usop, namun Sanji mencegahnya. Sanji berkata, jika Chopper menolongnya sekarang, itu hanya akan melukai harga diri Usop. Luffy kembali mendekati kapal. Membelakangi Usop, ia berkata pelan bahwa semua ini sangat sulit. Zoro menimpali. Ia mengatakan bahwa ini adalah resiko seorang kapten. Jika Luffy ragu pada keputusannya, lalu siapa lagi yang bisa mereka percaya? Sementara itu, kru lainnya hanya bisa menangis. Dan di saat yang sama, air mata juga menetes dari mata Luffy. Chopper akhirnya turun diam-diam. Ia meletakkan obat di dekat Usop, lalu kembali ke kapal. Tanpa mereka sadari, Usop juga menangis sendirian. Di sana, setelah kejadian malam itu, kru topi jerami yang tersisa berkumpul di sebuah loteng. Zoro, Sanji, Chopper, dan Luffy ada di sana. Selain memikirkan apa yang terjadi semalam, mereka juga kebingungan di mana harus mencari Robin. Mereka memutuskan untuk berkeliling kota sekali lagi. Sementara itu, Luffy hanya duduk dan melamun. Tiba-tiba, Nami datang berteriak. Ia mengatakan bahwa Iceberg ditembak di kediamannya. Sanji bertanya siapa Iceberg, karena ia belum tahu siapa wali kota Water Seven. Nami menjelaskan cepat bahwa Iceberg adalah wali kota, sekaligus orang yang menolong mereka. Mendengar itu, Luffy tertarik dan ingin melihat kondisinya. Nami ikut bersama Luffy. Sementara Sanji, Zoro, dan Chopper memilih mencari Robin. Di tempat Iceberg, ia sudah dirawat oleh dokter. Khalifa terlihat sangat khawatir. Dokter mengatakan Iceberg terkena 2 tembakan dari depan dan 3 dari belakang. Para pegawai menduga ini adalah ulah pemerintah dunia yang kemarin menemui Iceberg. Pauli pun segera menuju lokasi. Saat Pauli tiba di Dok 1, tempat itu sudah dipenuhi wartawan hingga ia kesulitan masuk. Di sisi lain, Luffy bertemu Nami yang mengendarai Yagara. Mereka pun menuju kantor Iceberg. Nami memberikan Luffy sebuah koran berisi berita tentang Iceberg. Sepanjang perjalanan, Nami hanya diam. Ia menatap tempat di mana Usop tergeletak semalam dan teringat padanya. Di pantai, Franky baru saja kembali dari belanja. Ia terkejut melihat rumah keluarganya hancur berantakan. Ia juga marah melihat bawahannya dikalahkan. Franky langsung tahu siapa pelakunya. Mugiwara. Tak lama, anak buahnya datang
dan mengadu pada Frankie. Frankie pun memutuskan untuk balas dendam, apalagi mereka tahu di mana Mugiwara berada. Di stasiun laut, Chimney dan kucingnya merasakan angin laut yang bertiup kencang. Kokoro mengatakan bahwa Aqua Laguna akan segera datang dan menyuruh Chimney bersiap pulang. Bel kota Water 7 pun berbunyi. Badan bencana mengumumkan fenomena tahunan bernama Aqua Laguna. Sanji dan Chopper kebingungan dan bertanya pada warga sekitar. Mereka diberitahu bahwa Aqua Laguna adalah bencana tahunan yang akan merendam kota selama beberapa hari. Mereka disarankan untuk mengungsi ke tempat tinggi. Kembali ke Luffy, ia tiba di dok 1. Namun jalan tertutup wartawan. Saat ia bingung mencari jalan masuk, tiba-tiba terjadi kehebohan. Orang-orang berteriak dan berhamburan lari. Sumber kehebohan itu adalah Frankie. Frankie datang dengan wajah penuh amarah mencari Luffy. Situasi makin panas saat Luffy menantangnya. Frankie marah besar karena 300 juta berry miliknya. Di kantor Iceberg, Pauli dan para pegawai berkumpul. Iceberg sudah sadar, namun ia tidak mengingat jelas siapa yang menyerangnya malam itu. Saat wartawan tahu Iceberg sadar, mereka bersorak gembira karena Iceberg adalah orang nomor 1 di Water 7. Kembali ke pertarungan, Frankie marah sampai menyemburkan api dari mulutnya. Semua orang panik. Luffy mengira Frankie memakan buah iblis, namun Frankie melompat ke laut dan menyerang dari bawah air. Itu berarti ia bukan pengguna buah iblis. Frankie bahkan menjulurkan tinju rantai yang menghantam Luffy jauh. Nami keheranan, manusia jenis apa sebenarnya Frankie ini? Frankie dengan bangga berkata, ia adalah manusia modifikasi, seorang cyborg. Di kantor Iceberg, ia akhirnya mengingat pelaku penyerangan, seorang pria besar dan seorang wanita, Nico Robin. Mendengar itu, amarah Pauli meledak. Ia berniat membalas Mugiwara. Sementara itu, Sanji dan Chopper terus mencari Robin. Namun Chopper tampak sangat khawatir. Ada seseorang yang nggak tahu soal Aqua Laguna. Sanji pun peka. Ia mengantar Chopper kembali ke Mary. Karena orang yang dikhawatirkan Chopper adalah Usopp. Saat amarah Pauli memuncak, datang seorang pria tua membawa kabar. Ia mengatakan bahwa Luffy sedang bertarung melawan Frankie di galangan kapal. Dan pertarungan itu merusak galangan kapal mereka. Di sisi lain, Luffy yang bertarung melawan Frankie mulai merasa kewalahan. Ia belum terbiasa dengan jurus-jurus cyborg milik Frankie. Tak jarang, Luffy menerima pukulan bertubi-tubi. Namun di tengah pertarungan, mereka tiba-tiba dilerai oleh Pauli dan para pegawai Galila. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuduh Luffy sebagai penyerang Iceberg. Luffy dihajar terus-menerus. Frankie yang melihat itu justru marah. Karena bagi Frankie, Luffy adalah mangsanya sendiri. Ia kesal karena pertarungannya diganggu. Dan tanpa pikir panjang, Frankie malah menyerang para tukang kapal Galila. Luffy kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa justru dirinya yang diserang. Ia hanya bisa menghindar. Pauli lalu menjelaskan bahwa Luffy lah yang dituduh menyerang Iceberg semalam. Mendengar itu, Luffy kaget. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa, namun sudah dicap sebagai pelaku. Di saat yang sama, para wartawan mendengar kabar bahwa kru topi jerami adalah pelakunya. Berita itu langsung disebarkan ke seluruh kota. Wajah Luffy dipajang jelas di koran. Seluruh kru Mugiwara pun mulai dipojokkan. Pauli terus menekan Luffy. Ia mengatakan, jika Luffy berani menyakiti Iceberg, maka ia juga berani berhadapan dengan Galila dan seluruh rakyat Water 7. Luffy mencoba menjelaskan, ia ingin bertemu Iceberg karena yakin ini hanya kesalahpahaman. Namun Pauli tidak mengizinkan. Ia justru kembali menyerang Luffy. Melihat hal itu, Frankie yang sejak tadi diabaikan menjadi semakin kesal. Walau musuhnya sama-sama dihajar, Frankie ingin mengalahkan Luffy secara personal. Karena itu, Frankie mengamuk. Ia menyerang para pegawai Galila dengan brutal hingga properti galangan kapal rusak berantakan. Akibat kekacauan itu, Nami yang sebelumnya disandera warga berhasil melepaskan diri. Luffy langsung mengajak Nami pergi. Mereka berniat menemui Iceberg untuk meluruskan semua kesalahpahaman. Sementara itu, Sanji dan Chopper sampai di dekat Going Merry. Mereka berteriak keras tentang Aqua Laguna, berharap Usopp mendengar. Dan benar saja, Usopp keluar. Ia nggak tahu siapa yang membuat kegaduhan karena Sanji dan Chopper sudah kabur. Namun setidaknya, Usopp kini tahu tentang ombak besar Aqua Laguna. Dan setelah keributan di galangan kapal, Frankie yang kehabisan tenaga memilih mundur. Pauli dan para pegawai Galila langsung memperketat pencarian Mugiwara. Mereka menyebar ke seluruh pulau. Pauli yakin dengan Aqua Laguna yang akan datang dan hanya 2 jadwal kereta laut, Mugiwara tidak akan bisa kabur. Luffy dan Nami yang berhasil meloloskan diri kini berada di atap yang berhadapan langsung dengan kantor Iceberg. Di bawah, wartawan dan tukang kapal berkumpul sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Luffy langsung menyusup masuk, meninggalkan Nami. Tentu saja, Luffy langsung dikejar banyak orang. Tak lama kemudian, ia bertemu Khalifah. Khalifah mendapat perintah untuk memanggil Luffy ke ruangan Iceberg. Saat bertemu Iceberg,
Luffy langsung bertanya tentang masalah semalam dan keterlibatan Robin. Namun Iceberg justru menodongkan senjata. Ia mengiyakan bahwa pelakunya adalah Nico Robin. Sementara itu, di seluruh pulau, berita tentang Luffy sebagai pelaku penembakan Iceberg sudah menyebar luas. Di stasiun kereta laut, Kokoro baru saja tiba di Water 7. Ia heran melihat kota yang penuh kegaduhan. Kembali ke Luffy, setelah meninggalkan kantor Iceberg, ia membawa Nami pergi. Nami mulai merasakan perubahan cuaca dan tekanan atmosfer yang tidak biasa. Ia menduga akan terjadi badai besar di Water 7 dengan banyaknya hal yang harus dipikirkan. Nami mengajak Luffy kembali ke penginapan. Di sebuah bar, Frankie datang untuk mengisi bahan bakarnya, cola. Ia sudah mengenal pemilik bar itu, Blueno. Frankie pesta dengan uang curiannya hingga Kokoro menegurnya. Kokoro bertanya tentang kekacauan di Water 7 dan masalah Iceberg. Frankie berkata bahwa semua itu ulah Mugiwara. Namun Kokoro punya asumsi lain. Ia menduga pelakunya bisa saja pemerintah dunia. Kokoro bahkan menyebut organisasi bayangan bernama CP9 yang mampu menghabisi seseorang tanpa meninggalkan jejak. Di suatu tempat lain, Robin terlihat sedang berbincang dengan dua pria. Mereka adalah anggota CP9. Pria itu mengatakan bahwa mereka akan kembali menyusup ke kediaman Iceberg untuk mencari sesuatu. Di tengah persiapan evakuasi Aqua Laguna, kru Mugiwara diburu di seluruh penjuru kota. Zoro kebingungan mencari Robin. Luffy dan Nami berlari ke penginapan. Going Merry digeledah. Bahkan Usopp ikut dicari. Sanji dan Chopper melihat jadwal kereta laut. Mereka menduga Robin mungkin menggunakan kereta untuk pergi. Tiba-tiba, Chopper mencium sebuah aroma. Ia berlari mengikuti instingnya. Dan benar saja, Robin berdiri di sana. Sanji membujuk Robin untuk kembali ke kru. Namun Robin menolak. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan berlayar lagi bersama mereka. Sanji mencoba menyusul, tapi Robin melarangnya. Robin mengatakan bahwa benar dialah yang menyelinap dan menyerang wali kota. Ia sengaja menjatuhkan nama Mugiwara untuk melarikan diri. Sanji dan Chopper tidak percaya mendengarnya. Robin mengatakan dirinya adalah perempuan dengan masa lalu yang gelap. Sebagai perpisahan, Robin mengucapkan terima kasih karena telah menerimanya. Lalu, ia pergi. Sanji menyuruh Chopper menemui Luffy dan menceritakan semuanya. Sementara Sanji akan melakukan sesuatu. Di sisi lain, Luffy, Nami, dan Zoro sedang dikejar-kejar tukang kapal. Mereka bersembunyi di bawah jembatan. Saat keadaan aman, tiba-tiba Chopper muncul dan membuat mereka terjatuh ke air. Di sisi lain, Usopp terlihat memohon untuk membeli alat perbaikan kapal. Awalnya ditolak karena toko akan tutup dan mengungsi. Namun melihat Usopp yang lapar dan bersungguh-sungguh, pemilik toko akhirnya memberi bantuan. Bahkan ia memberinya makanan. Usopp kembali ke Merry dan memperbaikinya sebisanya. Sementara di bar Blueno, Frankie kembali teringat dendamnya pada Luffy. Ia mengamuk dan bergegas mencarinya. Sementara itu, Chopper menceritakan semua perkataan Robin pada Luffy. Luffy terpukul. Ia masih nggak percaya. Zoro berkata, mereka harus memutuskan apakah Robin musuh atau masih teman. Zoro menduga Robin sedang melakukan sesuatu yang besar untuk menjadikan mereka kambing hitam. Luffy akhirnya memutuskan ia akan menemui Robin langsung di kantor Iceberg. Malam itu, mereka bergerak ke sana karena Iceberg pernah mengatakan Robin bersama seseorang yang bukan kru Mugiwara. Di sisi lain, Frankie mendapat laporan salah satu kru Mugiwara terlihat di kapal. Frankie berniat menculiknya untuk memancing Luffy. Targetnya Usopp. Di galangan kapal yang menjadi tempat pengungsian, isu menyebar. Dikatakan bahwa Mugiwara akan menyerang lagi malam ini. Penjagaan di kantor Iceberg diperketat. Para mandor kuat bahkan berjaga semalaman di depan kamar Iceberg. Di sisi lain, Luffy, Nami, Zoro, dan Chopper sudah lebih dulu bersembunyi di atas pepohonan. Dari sana, mereka memantau ketat kantor Iceberg yang dijaga super ketat. Semua gerak-gerik di bawah sana nggak lepas dari penglihatan mereka. Rasanya kayak sebelum badai besar datang, sunyi tapi tegang. Di saat yang sama, Iceberg di dalam kantornya terlihat gelisah. Ia langsung memerintahkan Khalifah untuk memanggil Pauli. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Iceberg bicarakan dengannya. Pauli sendiri adalah orang kepercayaan Iceberg. Orang yang paling ia percaya di Galila Company. Sementara itu, di tempat lain, para anggota Galila Company mulai menyusun strategi untuk menangkap kru Mugiwara. Mereka sudah mengidentifikasi bahwa kru topi jerami berjumlah 7 orang. Tapi anehnya, 2 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Ini bikin mereka makin waspada. Tak lama kemudian, Pauli keluar dari ruangannya dan menuju kantor utama Iceberg. Di sanalah Iceberg mempercayakan Pauli untuk mengambil sesuatu yang tersembunyi di bawah meja kerjanya. Dan benar saja, di sana terdapat sebuah brankas rahasia. Namun bro,
Di atas gedung, situasinya jauh lebih berbahaya. Robin terlihat bersama seorang pria misterius yang membawa Den Mushi. Orang ini seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang, menunggu aba-aba. Dan benar saja, tak lama kemudian, boom! Ledakan meriam menghantam, sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Para penjaga langsung berhamburan mengejar sosok bertopeng itu. Bahkan 2 anggota Galila yang berjaga di depan kamar Iceberg ikut meninggalkan posnya. Di momen kekacauan inilah Robin dan partner misteriusnya bergerak cepat. Di sisi lain, Luffy dan kawan-kawan juga mendengar ledakan itu. Mereka bersiap menyusun strategi, tapi saat menoleh, Luffy sudah menghilang, entah kemana. Kayak biasa, kapten ini memang selalu bertindak duluan tanpa aba-aba. Walaupun rencana pengalihan berhasil, Robin dan pria misterius itu tetap terkepung. Tapi ternyata pria ini bukan orang biasa. Ia adalah pemakan buah iblis doa Nomi, buah yang memungkinkannya menciptakan pintu di mana saja. Dengan kemampuan itu, mereka berhasil lolos dari kepungan. Kembali ke Paulie, saat ia sedang membuka brankas, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang mengaku sebagai Cipher Pol Number 9 atau CP9, organisasi rahasia milik pemerintah dunia yang bergerak di balik bayangan. Tujuan mereka cuma satu, merebut barang berharga milik Iceberg. Sementara itu, di kamar Iceberg, Robin berhasil masuk bersama pria pemakan doa Nomi. Baru saja masuk, Dor! Iceberg ditembak. Dalam kondisi terluka, Iceberg akhirnya menyadari kesalahannya. Ia menyesal telah menuduh Mugiwara sebagai dalang semua kekacauan ini. Semua bermula hanya karena ia melihat Robin malam itu. Padahal, semua ini adalah rencana licik CP9 yang sengaja menjebak kru topi jerami. Tujuan CP9 sebenarnya adalah cetak biru senjata kuno Pluton yang disimpan Iceberg. Mereka tidak bisa membunuh Iceberg begitu saja, karena tanpa Iceberg, mereka takkan pernah mendapatkan cetak biru itu. Pluton adalah senjata pemusnah massal yang diwariskan secara turun-temurun oleh para pembuat kapal legendaris. CP9 sudah memprediksi bahwa orang kepercayaan Iceberg adalah Paulie. Dan benar saja, Paulie kini telah dikepung anggota CP9 lainnya. Pria bertopeng itu lalu memerintahkan Robin untuk membunuh Iceberg. Setelah cetak biru berhasil direbut. Dan setelah semua selesai, semua kejahatan ini akan dilimpahkan ke kru Mugiwara. Di sisi lain, Nami, Zoro, dan Chopper yang sadar Luffy sudah masuk, lebih dulu akhirnya memutuskan ikut menyusup. Mereka yakin dengan kekacauan yang terjadi, penjagaan pasti melemah. Tapi begitu melompat masuk, mereka malah disambut formasi penuh para penjaga Galila yang jumlahnya nggak ada habisnya. Ironisnya, Luffy yang dikira sudah sampai ke dalam malah nyangkut di sela-sela gedung tinggi. Di luar kamar Iceberg, pria pemakan doa Nomi itu menghabisi para mandor Galila dengan brutal. Di luar, Zoro, Nami, dan Chopper juga bertarung habis-habisan melawan para penjaga. Di dalam kamar Iceberg, Robin akhirnya bersiap membunuh Iceberg. Setelah CP9 mendapatkan cetak biru. Namun Iceberg justru mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama ingin bertemu Robin. Bahkan sampai memasang poster buronannya. Iceberg menodongkan pistol ke arah Robin. Ia berniat membunuh Robin lebih dulu, sebelum dunia hancur oleh senjata kuno. Iceberg juga menanyakan alasan Robin terus mencari poneglyph, sesuatu yang dianggap pemerintah dunia sebagai dosa besar. Robin adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa membaca poneglyph. Sejak usia 8 tahun, ia sudah diburu sebagai kriminal. Karena kemampuannya, Robin berpotensi membangkitkan senjata kuno. Iceberg lalu mengungkapkan rahasia terbesar. Ia mewarisi cetak biru Pluton dari Tom, guru sekaligus pembuat kapal jenius. Cetak biru itu bukan untuk menghancurkan dunia, tapi sebagai penyeimbang jika Pluton asli suatu hari bangkit. Namun ternyata, cetak biru yang direbut CP9 adalah palsu. Akhirnya, CP9 mengubah rencana dan berkumpul kembali di kamar Iceberg. Mereka memutuskan untuk tidak membunuh Iceberg dulu. Luffy akhirnya tiba, namun langsung diserang dan dipaku ke lantai bersama Paulie. Saat itu, semua anggota CP9 membuka topeng mereka. Dan Iceberg pun terkejut, bukan main. Lucci, Kaku, Khalifa, bahkan Blue Eno si pemilik bar, semuanya adalah anggota CP9 yang telah menyamar selama 5 tahun. Di sisi lain, Franky tiba di tepi laut dan melihat Usopp yang sedang memperbaiki Mary dengan penuh tekad. Franky terdiam, teringat uang yang pernah ia rampok. Tanpa banyak pikir, Franky memutuskan menculik Usopp untuk memancing Luffy dan kru lainnya. Kembali ke Iceberg. Lucci mulai menjelaskan segalanya. CP9 adalah unit rahasia dengan wewenang untuk membunuh siapapun yang dianggap menghalangi pemerintah dunia. Karena Iceberg menolak bekerja sama, mereka memutuskan memancingnya dengan teknik hipotesis. Dan dari semua petunjuk, mereka menyimpulkan satu hal. Cetak biru Pluton tidak ada pada Iceberg, melainkan pada seseorang bernama Cutty Flam. Dan orang itu adalah Franky. Saat nama itu disebut, denyut nadi Iceberg berdegup kencang, dan CP9 pun yakin target mereka selanjutnya sudah jelas. Tak lama kemudian, satu persatu pintu terbuka dari arah yang berbeda. Nami, Zoro, Chopper, Luffy, dan Paulie akhirnya berkumpul di dalam ruangan itu. Luffy langsung berteriak keras memanggil nama Robin, tapi suara itu berhenti mendadak.
Semua terdiam, karena di hadapan mereka, para karyawan Galila Company justru berdiri rapi, berkumpul, seolah sudah menunggu. Dan yang paling terpukul adalah Pauli. Ia menatap satu persatu wajah yang selama ini ia anggap teman, keluarga, orang-orang yang bekerja bersamanya setiap hari. Tak pernah sekalipun ia menyangka bahwa merekalah dalang di balik penyerangan iceberg selama ini. Fakta itu menghantam Pauli jauh lebih keras daripada pukulan manapun. Di tengah keheningan itu, Lucci pun angkat bicara. Ia mengatakan dengan santai bahwa mereka semua sebenarnya adalah badan intelijen pemerintah dunia yang telah menyamar selama 5 tahun penuh. Mendengar itu, emosi Pauli langsung meledak. Tanpa pikir panjang, ia menyerang Lucci. Namun, serangannya dihentikan dengan cara yang mengerikan. Jari Lucci menembus tubuh Pauli, seolah tubuh manusia bukan apa-apa baginya. Semua terkejut. Lucci lalu menjelaskan bahwa ia telah menguasai ilmu bela diri tingkat tinggi bernama Rokushiki. Teknik yang memungkinkan seseorang melubangi tubuh lawan hanya dengan jari. Pauli pun dihajar habis-habisan dan nyaris dibunuh. Luffy langsung maju menghalangi. Namun serangan Luffy sama sekali tak mempan. Bahkan Lucci hampir saja melubangi leher Luffy, tapi gagal. Karena lawannya adalah manusia karet. Lucci terlihat sedikit tertarik. Ia bertanya, kenapa Luffy justru membela Pauli? Dengan wajah serius, Luffy menjawab sederhana. Ia hanya akan mengalahkan orang yang menyakiti iceberg. Dan alasan lainnya, karena ia datang untuk membawa Robin kembali. Tak lama setelah itu, Khalifah memperingatkan mereka. Waktu mereka tersisa hanya 2 menit. Bangunan tempat mereka berada akan segera meledak. Mendengar itu, Nami, Zoro, Chopper, dan Pauli langsung panik. Tapi Luffy tetap fokus pada satu hal, Robin. Ia terus meminta penjelasan. Memanggil namanya, tapi Robin justru berbalik pergi, meninggalkan mereka semua. Dan saat itulah, bentrokan tak bisa dihindari. Dengan waktu yang terus menipis, para anggota si Pinin menggunakan teknik Rokushiki mereka. Gerakan cepat, serangan mematikan. Zoro ikut maju membantu Luffy, tapi tetap saja mereka belum terbiasa melawan pengguna Rokushiki. Lalu, di detik-detik terakhir sebelum ledakan, Lucci tersenyum tipis. Tubuhnya berubah, ototnya membesar, wajahnya berubah buas, taring dan cakar muncul. Lucci ternyata adalah pemakan buah iblis Neko-Neko no Mi, model leopard, zoan karnivora yang terkenal paling brutal. Asap mengepul di mana-mana, api mulai menjalar. Melihat itu, Pauli segera menggendong iceberg untuk menyelamatkannya. Tapi langkahnya dihentikan. Lucci yang sudah berubah langsung mencegat mereka. Luffy menyerang Lucci untuk mengalihkan perhatian. Namun balasannya brutal. Luffy dilempar jauh keluar dari bangunan. Di sisi lain kota, Kokoro dan cucunya melihat kantor iceberg terbakar hebat. Kokoro hanya bisa menatap sambil berharap, semoga firasat buruknya salah. Kembali ke dalam gedung. Api kini sudah menyebar kemana-mana. Iceberg dan Pauli terikat, ditinggalkan di tengah kobaran api. Para penjaga Galila yang belum tahu apa-apa justru mengira iceberg aman karena masih bersama para mandor. Mereka mencari kesana kemari tanpa rasa curiga. Namun yang mereka temukan justru Nami dalam kondisi terluka parah dan tak sadarkan diri. Mereka mengira Nami melompat dari jendela demi menyelamatkan diri dari api. Sementara itu, CP9 bergerak menuju target berikutnya. Franky. Di sisi lain, Franky yang telah membawa Usopp dan Mary ke markas rahasianya mulai terdiam setelah mendengar cerita Usopp tentang betapa Usopp lebih memikirkan kapalnya daripada dirinya sendiri. Franky akhirnya meminta maaf. Ia menyesal telah merampok uang mereka. Franky bahkan menawarkan Usopp untuk bergabung dengan keluarga Franky. Ia tertarik dengan tekad Usopp, tapi Usopp langsung menolak. Mereka lalu membicarakan Aqua Laguna, badai air yang sebentar lagi akan menghantam Water 7. Untungnya, markas Franky aman dari Aqua Laguna. Bahkan kapalnya tak akan hanyut. Namun, Aqua Laguna tetap jadi ancaman besar bagi Water 7. Kota ini dibangun di atas kota lama yang sudah tenggelam. Setiap tahun permukaan air terus naik. Itulah alasan Water 7 penuh kanal. Dan jika dibiarkan, suatu hari kota ini akan benar-benar tenggelam. Untungnya, ada kereta laut, sarana evakuasi bagi warga. Kereta itu dulunya adalah ide dari seorang tukang kapal jenius, yaitu Tom. Sementara itu, Lucci dengan mudah menumbangkan semua anak buah Franky. Setelah tahu lokasi markas rahasia, ia langsung bergerak ke sana. Di markas, Usopp berniat kembali ke East Blue. Tapi Franky berkata jujur, Mary tak akan sanggup sampai ke sana. Kerusakannya sudah fatal. Usopp menolak, bahkan rela bertarung. Dan Franky lalu menjelaskan, kapal adalah perwujudan janji. Janji untuk membawa kru ke pulau berikutnya. Dan saat janji itu tak lagi bisa ditepati, maka kapal itu sudah tak bisa disebut kapal. Untuk membuktikan, Franky mematahkan bagian kapal. Usopp menyerang, tapi Franky memaksanya melihat langsung kondisi Mary dari bawah laut. Di sanalah Usopp melihat kebenaran. Kerangka kapal lunasnya sudah hancur. Usopp menangis. Ia mengaku sebenarnya sudah tahu. Ia lalu menceritakan kejadian aneh di malam berkabut. Suara Palu, sosok misterius yang memperbaiki Mary, dan berkata bahwa kapal itu akan membawa mereka sedikit lebih lama. Franky terdiam. Ia mengatakan mungkin itu Klabauterman, peri kapal.
manifestasi dari kapal yang dicintai sepenuh hati. Mendengar itu, Usop makin hancur. Frankie menyarankan agar Mary diistirahatkan dengan tenang, dan Usop kembali ke teman-temannya. Tapi luka di hati Usop terlalu dalam. Tiba-tiba, brak! Pintu markas dihantam, Kiwi dan Mozu terpental. CP9 telah tiba. Frankie marah melihat adik-adik angkatnya disakiti. Ia menyerang Blueno, tapi ditahan Lucy dan ditendang keras. Lucy lalu mengungkap identitasnya dan tujuan sebenarnya. Cetak biru Pluton telah diberikan Iceberg pada Kuti Flame. Mendengar nama masa kecilnya, Frankie terkejut. Ia menyerang, tapi ditangkis. Tubuhnya terpental dan menghantam dinding hingga tak sadarkan diri. Di dalam markas itu, CP9 melihat ruang kerja Tom, foto-foto lama, kenangan masa lalu. Dan di saat itulah, ingatan Frankie kembali ke 22 tahun yang lalu. Waktu itu, Frankie adalah bocah keras kepala yang terobsesi membuat kapal perang. Hampir setiap hari dia bereksperimen, mencoba melawan monster laut dengan kapal ciptaannya sendiri. Tapi sayangnya, kapalnya masih jauh dari kata sempurna. Selalu gagal, selalu hancur. Iceberg yang melihat itu terus memarahinya, bukan tanpa alasan. Kapal perang buatan Frankie terlalu berbahaya. Kalau dibiarkan, bukan cuma monster laut yang celaka. Orang-orang juga bisa ikut jadi korban. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Tom datang. Tanpa banyak bicara, Tom langsung menunjukkan aksinya sebagai pembuat kapal sejati. Dari caranya bekerja saja, Frankie dan Iceberg bisa langsung tahu level mereka masih jauh. Malamnya, Tom menghampiri Frankie dan menanyakan sejauh apa perkembangan kapal buatannya. Frankie menjawab dengan bangga. Untuk pertama kalinya, ada orang yang benar-benar mendukungnya. Tom bahkan membuat Frankie merasa dihargai. Frankie pun memberanikan diri meminta diajari. Ia ingin belajar membuat cetak biru kapal bajak laut. Namun jawaban Tom justru di luar dugaan. Tom berkata, sebenarnya tidak ada yang namanya cetak biru kapal bajak laut. Semua kapal itu sama. Yang membedakan hanyalah bendera yang mereka kibarkan. Intinya sederhana, apapun bentuk kapalnya, digunakan untuk tujuan apapun, sebagai pembuat kapal, mereka harus bangga dengan ciptaannya. Hari-hari berlalu, sampai suatu hari, kapal milik pemerintah dunia datang ke Water 7. Mereka datang untuk mengadili seseorang. Dan tanpa disangka, orang itu adalah Tom. Terungkaplah kenyataan pahit. Tom pernah membantu Raja Bajak Laut, Gold D. Roger, membangun kapalnya Oro Jackson. Pemerintah pun memutuskan untuk menangkap dan mengeksekusi Tom. Frankie tidak terima. Ia mengejar, memohon, menolak semua itu terjadi. Di ruang pengadilan, Tom justru melakukan hal yang tidak terduga. Ia berkata bahwa dirinya sedang membangun sebuah proyek besar. Kereta laut. Kapal berasap yang akan menghubungkan pulau-pulau menuju Water 7. Sebuah harapan untuk masa depan kota. Tom menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Rel yang mengapung di laut, sistem pengusir monster laut, hingga mekanisme keretanya. Semua sudah ia pikirkan matang-matang. Hakim yang awalnya tidak mau mendengarkan, perlahan mulai tertarik. Akhirnya, Tom diberi waktu 10 tahun untuk menyelesaikan proyek itu. Sebuah percobaan. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul kembali. Tom tertawa lepas karena eksekusi itu dibatalkan. Namun Frankie berbeda. Ia masih tidak terima. Mengapa orang sehebat Tom, yang membuat kapal paling luar biasa, justru harus dihakimi? Disinilah Frankie tahu alasannya. Perusahaan kapal milik Tom berada di bawah jembatan, karena Tom dikucilkan. Semua itu akibat ia pernah membuat kapal untuk Raja Bajak Laut. Mendengar itu, Tom hanya tertawa. Iceberg yang geram pada Frankie, bahkan sempat berkata pada Tom untuk membuang bocah keras kepala itu saja. Namun Tom langsung menimpali. Ia bercerita bahwa dulu ia menemukan Frankie kecil di tempat rongsokan. Bocah itu bahkan bisa membuat meriam hanya dari barang bekas. Saat itu, Frankie memohon agar dipungut, karena orang tuanya telah membuangnya. Sejak hari itu, Frankie hidup bersama Tom. Kemampuannya berkembang pesat, bahkan melampaui para tukang kapal berpengalaman. Hingga akhirnya, cetak biru kereta laut rampung. Mereka pun bergotong royong membangunnya. Rintangan datang silih berganti. Monster laut, badai besar, hingga kerusakan teknis. Namun pada akhirnya, Puffing Tom pun lahir. Kereta laut yang sempurna. Warga Water 7 yang sempat putus asa, kini kembali punya harapan. Kembali ke masa kini. Lucy terus memojokkan Frankie. Ia menghancurkan properti yang ada, karena tahu semua itu adalah kenangan Frankie bersama Tom. Lucy berkata, Frankie sama saja dengan Tom, seorang kriminal. Frankie menolak keras. Tom bukan kriminal. Namun tiba-tiba, ingatan Frankie kembali ke 8 tahun yang lalu. Saat itu, Puffing Tom telah beroperasi dengan baik. Water 7 semakin hari semakin maju. Warga pun mengakui, Tom telah menepati janjinya pada pemerintah dunia. Sampai suatu hari, saat Tom dan Iceberg sedang bekerja, mereka didatangi oleh Badan Intelijen Pemerintah, CP5, dipimpin oleh Spandam. Namun baru saja mendekat, Spandam justru terkena tembakan meriam. Meriam dari salah satu kapal perang milik Frankie. Itu adalah kapal perang ke-35. Iceberg yang mengetahui Frankie kembali membuat kapal perang langsung berniat menghancurkannya. Terlalu berbahaya, katanya. Di sisi lain, Spandam bertemu empat mata dengan Tom. Tujuannya jelas, ia ingin mengambil cetak biru Pluton. Tom menolak.
bahkan mengusir Spandam, menyebutnya terlalu bodoh sebagai wakil pemerintahan. Spandam pun pergi dengan kesal. Di sebuah bar, ia mendengar kabar bahwa Tom mungkin tidak akan dieksekusi karena telah memenuhi janjinya. Spandam tidak terima. Ia sudah lama menyelidiki cetak biru Pluton. Bahkan ia mendapat perintah langsung dari Gorosei. Malam itu, Tom sadar situasi semakin berbahaya. Pemerintah dunia sudah tahu tentang Pluton. Tom pun memutuskan untuk mewariskan cetak biru itu pada dua muridnya, Iceberg dan Frankie, agar jika ia diburu, cetak biru itu tetap aman. Keesokan paginya, Kokoro menyuruh Frankie berbelanja ke kota. Di sana, Frankie melihat Water 7 ramai. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan pengadilan Tom. Di kapal judisial, hakim bahkan berniat membebaskan Tom. Namun tiba-tiba, kapal itu diserang bertubi-tubi. Miriam ditembakkan dari kejauhan. Frankie terkejut karena kapal itu adalah Battle Frankie miliknya. Ia tidak tahu siapa yang menggunakannya. Frankie langsung berlari untuk menghentikannya. Iceberg pun sadar, kapal itu sengaja dipakai untuk menjebak Tom. Saat Tom dan Iceberg tiba di lokasi, kapal itu kosong. Tidak ada siapapun. Semua itu adalah ulah Spandam. Ketika Frankie sampai, ia melihat Tom dan Iceberg sudah terluka parah. Tom tertusuk tombak. Iceberg yang masih sadar memukul Frankie. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah menggunakan kapal Frankie untuk menyerang. Frankie hancur, menyesal, menangis. Apalagi saat Iceberg mengatakan, Tom kemungkinan besar akan tetap dieksekusi. Dan akhirnya, Tom, Iceberg, dan Frankie berdiri di hadapan hakim, menunggu vonis yang akan mengubah segalanya. Datanglah Spandam, dan dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia mengaku telah menangkap mereka bertiga. Padahal, justru dialah dalang di balik semua ini. Dialah yang menjebak Tom, Iceberg, dan Frankie. Hakim pun angkat bicara. Awalnya, ia berniat membebaskan Tom, karena puffing Tom telah berhasil dibuat, dan janjinya pada pemerintah sudah ditepati. Namun, menurut laporan yang masuk, Tom kembali melakukan tindakan kriminal. Frankie langsung menyangkal, bukan Tom yang menyerang kapal judisial itu, tapi Spandam terus memfitnah. Ia mengatakan bahwa Frankie berada di salah satu kapal penyerangan. Dan lebih parah lagi, kapal itu adalah ciptaan Frankie sendiri. Tanpa sengaja, Frankie berteriak bahwa kapal yang telah menyakiti orang bukan lagi miliknya. Ucapan itu membuat Tom bangkit. Dan, bak, Tom memukul Frankie. Tom berkata dengan suara tegas, jangan pernah menyalahkan kapal yang tidak bersalah. Baik atau jahat, kapal yang sudah diciptakan adalah tanggung jawab pembuatnya. Dan seorang pembuat kapal harus bangga dengan ciptaannya. Tanpa penyesalan, Tom lalu mengatakan pada Iceberg dan Frankie untuk tidak lagi melibatkan diri dalam urusannya. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, Tom menghajar Spandam sampai babak belur, seolah mewakili kemarahan Frankie yang tertahan selama ini. Spandam tak tinggal diam. Ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menembaki Tom. Di tengah kekacauan itu, Tom meminta satu hal pada hakim. Ia berkata, tuduhan atas pembuatan kapal Roger bisa ditebus. Karena ia telah menciptakan kereta laut, maka ia memilih memindahkan hukumannya ke tuduhan hari ini. Tak masalah baginya jika ia harus menerima hukuman karena membuat kapal Raja Bajak Laut. Mendengar itu, Frankie dan Iceberg terkejut. Mereka mencoba melarang Tom. Namun keputusan hakim sudah ditetapkan. Tom akan dibawa ke Ennis Lobby untuk diadili di sana. Iceberg dan Frankie dibebaskan. Sementara Tom dibius. Frankie yang sudah menahan amarah sejak tadi akhirnya meledak. Ia mengamuk dan menghajar wajah Spandam hingga bengkok. Namun semua belum berakhir. Saat Spandam membawa Tom menggunakan kereta laut, Frankie menghadangnya. Bukan dengan senjata, tapi dengan tubuhnya sendiri. Hingga Spandam mengira Frankie telah mati. Dan pergi begitu saja. Kembali ke masa sekarang. Lucy mengingatkan Frankie bahwa ia pernah melakukan tindakan kriminal, menyerang Spandam di masa lalu. Karena itu, Frankie akan dibawa ke Ennis Lobby untuk diadili. Lucy juga menghubungi atasannya dan berniat menginterogasi Frankie tentang di mana cetak biru Pluton disembunyikan. Ternyata, atasan Lucy adalah Spandam sendiri, orang yang menyimpan dendam kesumat pada Frankie. Melihat Frankie dibawa pergi, Usopp mencoba menegur mereka dengan nyali yang nyaris habis. Namun saat Lucy dan yang lain membalikan badan, Usopp hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Di sisi lain, di dalam kantor Iceberg, Chopper yang tadinya tertimbun reruntuhan akhirnya bangkit. Ia menyelamatkan Iceberg dan Pauli melompat keluar lewat jendela. Saat keluar, Chopper melihat banyak penjaga dan Nami tergeletak tak berdaya. Tak lama kemudian, Chopper pun pingsan. Kembali ke Usopp. Kaku menyadari bahwa Usopp adalah bagian dari kru Mugiwara. Walaupun Usopp sudah mengatakan ia keluar dari kru, tetap saja ia masih seorang bajak laut. Lucy pun menyuruh Khalifah untuk menangkap Usopp juga. Saat Kaku melihat Merigo di sana, ia berkata bahwa walaupun dirinya hanya menyamar sebagai tukang kapal, penilaiannya soal Mary tidak bohong. Kaku mencoba menghanyutkan Mary karena kapal itu sudah tidak layak berlayar. Melihat itu Usopp berteriak, namun sudah terlambat. Usopp dicambuk oleh Khalifah dan ditangkap. Sementara Merigo perlahan hanyut menjauh. Setelah Iceberg, Pauli, dan Chopper diobati, Iceberg akhirnya sadar. Tak lama, Nami pun terbangun. Para penjaga masih waspada pada Nami dan Chopper karena mereka anggota Mugiwara. Namun Iceberg bangkit dan meminta para penjaga memberi mereka ruang. Iceberg lalu meminta maaf pada Nami karena telah menuduh kru Mugiwara. Ia juga ingin membicarakan tentang Nico Robin. Iceberg mengatakan
bahwa dirinya dan Robin sama-sama tahu cara menciptakan senjata kuno yang bisa menghancurkan dunia. Nami terkejut, apalagi mengingat sejak tiba di Water 7, sikap Robin berubah. Iceberg pun menjelaskan semuanya. Robin telah menjalin kontrak dengan CP9. Iceberg bahkan sempat mengatakan pada Robin bahwa lebih baik ia mati, karena membantu pemerintah berarti membangkitkan senjata kuno. Iceberg juga menyinggung O'Hara agar Robin mengingat betapa mengerikannya masa lalu itu. Robin menjawab bahwa ia sangat membenci pemerintah dunia. Namun CP9 memberinya dua pilihan. Pertama, menjadikan kru Mugiwara kambing hitam. Atau kedua, menyerahkan diri pada pemerintah dan membiarkan seluruh kru Mugiwara mati, kecuali dirinya. Iceberg mengatakan Robin memilih pilihan kedua, mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Luffy dan yang lainnya. Lebih parahnya lagi, CP9 memiliki izin menggunakan Buster Call, perintah darurat untuk memanggil 5 Laksamana dan 10 kapal perang, kekuatan militer kelas nasional. Robin menjelaskan, jika sudah menjadi target kekuatan ini, tak akan ada yang tersisa. Biasanya, wewenang ini hanya dimiliki 3 Laksamana. Namun karena Aokiji pernah memberi kelonggaran, CP9 memanfaatkan itu. Nami mendengarnya, langsung lemas. Ia sedih, karena Robin mengorbankan dirinya demi mereka. Namun di sisi lain, Nami lega. Robin tidak pernah berkhianat. Nami segera ingin memberitahu Luffy dan yang lain. Ia pun membangunkan Chopper. Saat itu, Chopper teringat kata-kata Sanji, bahwa Sanji akan bergerak sendirian. Dan benar saja, Sanji telah membuntuti CP9 hingga ke stasiun. Di sana, ia melihat Robin bersama mereka. Sanji yakin, Robin tidak ikut karena kemauannya sendiri. Tak lama, Lucy datang membawa Franky dan Usopp. Sanji terkejut melihat Usopp ditangkap. Di sisi lain, Nami telah menceritakan semuanya pada Chopper. Mendengar itu, Chopper tersenyum. Mereka pun berencana mencari Zoro dan Luffy lebih dulu, lalu menjemput Robin kembali. Iceberg mengatakan, mereka pasti pergi menggunakan kereta laut. Dan jadwal kereta terakhir, pukul 11 malam. Tujuan Enies Lobby. Pauli yang mendengar itu langsung bergerak. Ia menyuruh para tukang kapal membantu Nami dan Chopper. Awalnya mereka ragu, karena belum tahu siapa musuhnya. Namun setelah Pauli menjelaskan, mereka akhirnya setuju. Pauli pun bersiap mengantar Nami menuju stasiun kereta laut. Sementara itu, Chopper dibantu para pekerja kapal, teriak ke sana kemari. Dia nyari Luffy, Sanji, dan Usopp. Mereka bahkan sampai berpencar ke seluruh kota, tapi tetap nihil. Di saat yang sama, Nami bergegas menuju stasiun laut, ditemani Yagara di sisinya. Waktu makin sempit, karena di sisi lain, kereta laut sudah bersiap berangkat menuju Enies Lobby. Di sanalah Robin duduk sendirian, melamun, bersama anggota CP9 dan juga Usopp serta Franky yang sudah ditangkap. Sementara itu, Sanji diam-diam menyusup ke stasiun yang sepi, tanpa suara, tanpa ragu. Dan entah kenapa, Luffy dan Zoro, dengan kebegoan khas mereka, malah terjepit di antara dua bangunan. Benar-benar waktu yang salah, dengan cara yang paling konyol. Karena cuaca makin buruk dan air laut terus naik akibat Aqua Laguna, kereta laut akhirnya memutuskan berangkat lebih awal. Begitu mendengar peluit tanda keberangkatan, Nami langsung berlari sekuat tenaga. Sanji berhasil mendekati kereta, sempat ditegur penjaga, tapi tetap lolos. Di dalam gerbong, Robin mengenang hari-harinya bersama kru Mugiwara, meninggalkan mereka yang sudah ia anggap keluarga. Ternyata jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Di sisi lain kota, Chopper masih teriak-teriak nyari dua orang bego itu. Padahal sudah dibantu banyak orang, tapi tetap aja belum ketemu. Dan Nami gagal mengejar kereta. Ia hanya bisa berteriak memanggil nama Robin. Sambil menahan air mata, Pauli menghampirinya, melihat jelas kekecewaan di wajah Nami. Tapi Nami marah. Ia bersikeras mengejar kereta itu dengan kapal. Bahkan sampai minta kapal pada Pauli. Pauli sudah memperingatkan, berlayar saat Aqua Laguna itu sangat berbahaya. Dan benar saja, ombak besar datang tiba-tiba, hampir menyapu mereka. Nggak lama, seorang pekerja stasiun datang bawa surat. Surat itu ditulis oleh Sanji. Isinya jelas, Sanji berhasil ikut kereta. Robin ada di sana, Usopp dan Franky juga, dan Sanji meninggalkan Den Mushi agar mereka tetap bisa saling terhubung. Setelah membaca surat itu, Nami menemui Chopper. Chopper bilang mereka masih punya kesempatan menuju Enies Lobby. Tapi sebelum itu, mereka harus menemukan Luffy dan Zoro. Di dalam kereta laut, Sanji tanpa sengaja menendang salah satu karyawan pemerintah. Salah satu dari mereka panik dan mau melapor ke Spandam. Tapi ada satu orang yang sok jago, tinggi, tengil, dan ngaku-ngaku sebagai Jerry ahli karate. Gayanya banyak, omongannya panjang. Padahal, baru ditendang sekali sama Sanji, langsung KO. Sementara itu, air di Water 7 mulai surut drastis. Tanda bahaya. Aqua Laguna tahun ini dipastikan akan jauh lebih ekstrim. Kokoro dan cucunya Chimney terlihat memantau kondisi laut. Tiba-tiba Chimney melihat sesuatu di antara dua gedung. Dan di saat bersamaan, Nami datang menghampiri mereka. Yang Chimney lihat ternyata Luffy terjepit di antara dua bangunan. Nami langsung berlari lewat jalan belakang. Sudah diperingatkan, jalan itu akan rusak dan tenggelam saat Aqua Laguna datang. Tapi Nami tidak peduli, para tukang panik. Mereka menyuruh Nami berhenti. Tapi Nami tetap maju. Beberapa tukang ingin menyusul, namun dicegah oleh Pauli.
Pauli bilang, biar dia saja yang bertanggung jawab. Di sisi lain, Chopper akhirnya menemukan Zoro. Rumput laut menancap di cerobong asap. Setelah diperhatikan, itu Zoro. Chopper langsung berusaha melepaskannya. Warga makin panik, karena sekarang dua anggota Mugiwara berada di jalur Aqua Laguna. Nami tak bisa mendekati Luffy. Ia berteriak putus asa, mengatakan bahwa Robin sudah dibawa pergi, dan ia siap mati demi kru Mugiwara. Air mata Nami jatuh. Ia teringat kata-kata Robin bahwa dirinya tidak punya tempat untuk pulang. Dan Luffy tersenyum, karena baginya itu berarti Robin berbohong. Robin tidak mengkhianati mereka. Aqua Laguna datang, lebih tinggi dari biasanya. Chopper menarik Zoro gagal. Zoro malah nanya, Kitetsu gue mana? Luffy pun mengerahkan tenaga. Ia tidak akan membiarkan Robin mati. Boom! Dua gedung hancur. Zoro membilah cerobong. Mereka bebas. Tapi ombak raksasa sudah di depan mata. Luffy meraih Nami dan melompat ke tempat tinggi. Mereka sempat menarik napas. Namun, ombak yang lebih besar datang dan menyapu mereka. Untungnya, Pauli, dengan teknik talinya, ia menyelamatkan Luffy dan yang lain. Tapi belum selesai. Ombak yang lebih besar lagi datang. Mereka harus menjauh lagi. And then akhirnya selamat. Pauli menjelaskan, tahun ini berbeda. Aqua Laguna kali ini jauh lebih ganas. Di Enies Lobby, Spandam bergumam sendiri. Dengan kuasa dari Aokiji, CP Land bisa menggunakan Buster Call sekali. Ia telah mendapatkan Nico Robin dan Cutty Flame, pemilik cetak biru Pluton. Baginya, misi ini sempurna. Di kereta laut, Sanji terus menghajar penjaga satu persatu, gerbong demi gerbong. Sementara itu, Luffy mendengar semua penjelasan dari Nami, dan keputusannya bulat. Ia akan menyusul Robin. Luffy meminta kapal pada Pauli. Pauli menolak, terlalu berbahaya. Tapi Luffy tidak peduli. Ia berteriak, apapun risikonya, ia akan menyelamatkan temannya. Kokoro mendengar itu, dan berkata, kalau kau benar-benar nggak takut mati, ikut aku. Di kereta, Sanji akhirnya sampai ke gerbong Franky dan Usopp. Usopp kaget, Franky minta dilepas. Sanji menolak, mereka ribut, berisik. Dan Marin di gerbong depan mendengarnya. Di Water 7, Iceberg mengetahui Franky ikut dibawa. Dia langsung menuju sebuah tempat sebuah kereta laut tua disimpan. Gak lama, Kokoro, Luffy, dan yang lain datang. Kereta itu bernama Rocketman. Tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dihentikan. Dan Iceberg berkata, sudah siap. Gak lama kemudian, Nami datang bersama para pegawai stasiun. Mereka membawa makanan untuk Luffy dan yang lain. Di tengah situasi genting, mereka makan bersiap. Karena perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Belum sempat berangkat, keluarga Franky tiba-tiba muncul. Mereka memohon pada Luffy agar ikut dibawa. Tujuan mereka satu, menyelamatkan Franky. Nami awalnya menolak karena masih ingat betul apa yang dilakukan anak buah Franky pada Usopp. Tapi yang terjadi selanjutnya, anak buah Franky bersujud, memohon tanpa gengsi. Luffy melihat itu. Dan seperti biasa, Luffy membuat keputusan seenaknya. Luffy mengizinkan mereka ikut. Namun saat Luffy menyarankan naik Rocketman, keluarga Franky menolak. Mereka memilih menaiki King Bull dan akan berpegangan di belakang Rocketman nanti. Gila, tapi itulah mereka. Akhirnya semuanya siap. Kokoro menitipkan Chimney pada Iceberg. Karena Rocketman berada di bawah tanah, jalur keluar mereka jauh lebih berbahaya. Tapi bukannya takut, Luffy malah kegirangan. Begitu sampai ke laut, King Bull milik Franky menyambung agar bisa ditarik Rocketman. Luffy minta Kokoro mempercepat laju kereta. Masalahnya, Rocketman belum masuk rel. Mereka harus menemukan relnya dulu. Dengan santainya, Kokoro menyombongkan diri. Puluhan tahun mengamati kereta laut. Dia hafal luar dalam. Dan benar saja. Tak lama kemudian, rel terlihat. Tapi tepat saat akan masuk rel, Kokoro sadar sesuatu. Chimney dan Gombe ada di depan. Rocketman akan masuk rel. Itu terlalu berbahaya untuk anak kecil. Chimney terlempar. Luffy melompat refleks menyelamatkannya. Untungnya, keluarga Franky berada di belakang, menahan mereka agar tidak terlempar lebih jauh. Setelah Rocketman benar-benar melaju, Iceberg melamun. Pikirannya kembali ke masa lalu. Saat pertama kali mendengar bahwa Cutty Flame telah mati. Beberapa tahun kemudian, nama itu muncul lagi. Iceberg khawatir identitas Franky diketahui publik dan pemerintah. Lalu dia memilih menemui Franky secara diam-diam. Mereka beradu argumen tentang Tom, tentang eksekusi, tentang cetak biru Pluton. Franky mengira Iceberg akan mengorbankan diri seperti Tom. Tapi Iceberg bersikeras. Ia memerintahkan Franky menyimpan cetak biru itu dan pergi dari Water 7. Franky menolak, keras kepala, melakukan apapun sesuka hatinya. Meski kelakuannya absurd, Iceberg lega. Franky masih hidup. Di sisi lain, Franky yang berada di atas Puffing Tom juga memikirkan Iceberg dan mengkhawatirkannya. Kembali ke Rocketman. Di dalam gerbong, ternyata bukan hanya Pauli yang ikut diam-diam. Ada dua pekerja lainnya. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya penjahat yang melukai Iceberg. Luffy tidak peduli siapa musuh atau bukan. Untuk sekarang, mereka sekutu. Tujuan mereka satu, menyelamatkan Robin. Semua sepakat, di Puffing Tom, para Marin menyadari dua gerbong belakang telah dikalahkan. Tahanan mereka bebas. Kapten bernama T-Bone langsung memerintahkan agar seluruh penumpang diberitahu.
Kembali ke Rocketman, Nami dihubungi Sanji lewat Denden Mushi. Sanji bilang situasi makin berbahaya. Robin belum ditemukan. Nami menjelaskan keadaan Rocketman dan tujuan Robin yang sebenarnya. Di saat bersamaan, Aqua Laguna yang menjulang tinggi bersiap menghantam Rocketman. Keluarga Franky dan pekerja Iceberg bekerja sama menembakkan meriam untuk membuat lubang agar Rocketman bisa lewat. Tapi pelurunya terlalu kecil. Dan saat itulah Luffy dan Zoro keluar. Mereka bilang, biar kami bantu. Boom! Dengan combo Luffy dan Zoro, lubang berhasil dibuka. Rocketman melaju. Semua orang terdiam, takjub. Padahal beberapa saat lalu, mereka sudah siap mati. Luffy kembali ke gerbong. Nami memanggilnya. Sanji ada di Denden Mushi. Dan Luffy berkata satu hal pada Sanji. Ngamuklah sepuasmu. Zoro sempat melarang. Tapi Luffy bertanya, kalau kau di posisi Sanji, apa yang akan kau lakukan? Zoro terdiam. Masuk akal. Sanji pun mengerti. Ia akan mengamuk demi Robin. Dari percakapan itu, Usopp akhirnya tahu kebenaran. Robin mengorbankan nyawanya demi kru Mugiwara, termasuk dirinya. Franky ingin ikut membantu, tapi Usopp menolak. Baginya, itu bukan urusannya lagi. Ia telah keluar dari kru. Ia harus menjaga harga dirinya, dan ia pergi. Sementara di dalam kereta, Kapten T-Bone dan Marin masih mengobati yang terluka. Mereka mencari penyusup. Seseorang melihat ke atap kereta. Ternyata ada Sanji dan Franky. Mereka mau melapor, tapi mereka ditembak. Seorang pria bertopeng muncul. Aku Sogeking. Aku akan membantu. Dan ya, itu Usopp. Setelah Sogeking bergabung, mereka berdiskusi soal penyelamatan Robin. Sementara itu, kabar penyusup sampai ke telinga Lucci. Ia memerintahkan pencarian dilanjutkan. Bagaimanapun, di tengah laut, mereka tak bisa kabur. Saat T-Bone dan pasukannya menggeledah, pintu gerbong belakang terbuka. Sanji dan yang lain muncul, lalu segera menutup dan memaku pintu dari luar. Karena Franky harus ditangkap hidup-hidup, Marin ragu menyerang. Akhirnya T-Bone sendiri turun tangan. Ia memotong dinding kereta, tapi kosong. Mereka ada di gerbong depan. Terlambat. Gerbong mereka dilepas. Sanji lanjut ke depan. Para Marin dikalahkan dengan mudah. Peluru menghantam Franky. Tidak mempan. Sanji dan Sogeking kaget. Franky malah pamer. Ia mengaku cyborg. Untuk membuktikannya, Sogeking menusuk pantat Franky. Franky menjelaskan, yang dimodifikasi hanya bagian depan. Mereka lanjut ke gerbong berikutnya. Mirip dapur. Di sana ada pria aneh, Banse. Mondar-mandir, tanpa ekspresi. Ia membuat ramen dari hidungnya. Menjijikkan. Sanji muak. Ia berkata pada Sogeking dan Franky, lanjutkan ke depan. Karena satu hal, orang yang ngaku koki seperti dia akan kutangani sendiri. Akhirnya, CP9 menyadari sesuatu yang besar. 2 gerbong di belakang kereta laut telah dilepas. Bukan cuma itu, sebagian besar bawahan mereka juga sudah dikalahkan. Blueno langsung menawarkan diri untuk menjaga Robin di gerbong 1. Tapi Lucci menolak dengan santai. Nada bicaranya tenang, seolah ia meremehkan semua lawan yang ada. Kembali ke Sanji dan kawan-kawan. Sanji masih berurusan dengan Wanze, musuh yang kebanyakan bacot, berbelit-belit, dan menjijikkan. Awalnya Sogeking dan Franky hampir dihalangi, tapi mereka memilih jalur atas. Akhirnya, Sanji dan Wanze berhadapan 1 lawan 1. Sanji kesal bukan main. Bukan cuma karena jurus Wanze menjijikkan, tapi juga karena ia membuang-buang makanan. Jurus Wanze adalah mengadon tepung, mengubahnya jadi mie, lalu mengendalikan mie itu sebagai senjata. Sementara itu, di atas gerbong berikutnya, Franky dihadang seseorang mirip kucing, Nero, anggota termuda CP9, pengguna bela diri Yonshiki. Franky dan Nero pun duel di atas gerbong. Sanji sempat meremehkan Wanze, tapi serangan Wanze ternyata cukup rapi, membuat Sanji sedikit kewalahan. Namun gak lama, Sanji menemukan kelemahannya, pisau. Begitu mie ramen itu dipotong-potong, Wanze langsung panik. Ia mulai goyah, mulai takut. Di sisi lain, Franky dan Nero bertarung sengit. Nero bergerak di udara, guess it, sulit ditangkap. Franky heran. Sebaliknya, Nero juga bingung kenapa tebasannya tidak berpengaruh sama sekali. Dua-duanya saling kebingungan dengan kemampuan lawan. Tak diduga, Sogeking dengan sepatu guritanya berhasil mencapai gerbong pertama. Robin, ia bahkan sempat mengetuk jendela. Robin terkejut. Bagaimana mungkin si hidung panjang itu ada di sana? Kembali ke Sanji. Ia mulai mendominasi. Wanze terbalut adonan mie, dipotong-potong tanpa ampun. Wanze akhirnya mengakui Sanji adalah lawan yang mengerikan. Di atas kereta, Nero terus menghindar, membuat Franky kesal. Berbagai jurus dikeluarkan, hingga akhirnya Nero menembak bagian belakang Franky. Dan disitulah Nero sadar. Itu kelemahannya. Franky refleks menjatuhkan diri. Rebahan, melindungi punggungnya. Di gerbong Robin, Sogeking masuk dan membujuk Robin kabur. Ia menjelaskan, Sanji dan Franky ada di kereta ini, dan Luffy sedang mengejar dengan kereta laut lain. Tapi Robin menolak. Keras kepala. Ia tidak mau kembali pada Mugiwara. Keributan itu menarik perhatian. Utusan pemerintah bernama Corgi. Ia mengira Robin tantrum karena mereka hampir sampai di Enies Lobby. Namun saat mendekat, Corgi merasa ada yang aneh. Robin terlihat berbeda. Tapi di gerbong itu, hanya ada mereka berdua. Pertarungan berlanjut. Franky akhirnya menunjukkan jurusnya, Mode Centaur. Di sisi lain, rombongan Luffy mulai bosan sepanjang perjalanan. Tiba-tiba, sebuah kereta muncul di depan mereka.
Semakin dekat, ternyata hanya gerbong tanpa lokomotif. Mereka menduga itu ulah Sanji dan yang lain. Luffy tanpa takut meloncat memeriksa. Ia fokus mencari Sanji dan Usopp. Bahkan tak peduli banyaknya marin di sana. Luffy bertanya, tak dijawab. Ia memberi sinyal ke Rocketman. Sanji tidak ada di sini. Gerbong itu mengganggu. Luffy berteriak ke Zoro. Potong aja. Zoro langsung menuruti. Satu tebasan keren, semua orang terpukau. Setelah melewati gerbong terbelah, Zoro melihat sesuatu mengerikan. Si King raksasa terbelah dua. Zoro langsung siaga. Ia yakin, di depan ada orang kuat. Dan benar, di tengah rel berlari seorang pria. Dia adalah Kapten T-Bone. Dialah yang membelah si King itu. Ia mengejar kereta hanya dengan berlari di tengah laut. Begitu melihat Rocketman dan sosok Roronoa Zoro di atasnya, T-Bone teringat anak buahnya. Ia yakin, mereka diserang oleh rombongan Rocketman. Tanpa ragu, T-Bone menyerang dengan jurus pamungkas. Zoro menangkis. Dan cukup satu tebasan. T-Bone kalah, Rocketman melaju dengan aman. Kembali ke Puffing Tom. Chorgi makin curiga. Ia mencium bau bajak laut dari tubuh Robin. Sementara itu, Sanji makin muak dengan Wanze. Wanze terus menghindar, mengulur waktu. Puncaknya, Wanze menghina Robin, menyebutnya wanita iblis. Amarah Sanji meledak. Tendangan keras. Wanze terpental, masuk ke gerbong yang berisi Lucci dan CP9. Di atas kereta, Nero akhirnya terpojok. Setelah duel intens, Nero kalah. Gerbong jebol dari atas. Para penjaga belakang tumbang. Lucci dan CP9 bangkit, menatap Sanji dan Franky. Lucci melangkah maju dan bahkan tidak mengenali Nero. Begitu tahu Nero adalah anggota junior CP9, Lucci membunuhnya. Menurut Lucci, orang yang tak menguasai Rokushiki tak pantas jadi CP9. Di gerbong 1, Corgi terus mengendus Robin, dan akhirnya Thor, Sogeking muncul dan menembaknya. Kembali ke Lucci. Ia bertanya pada Sanji, kenapa repot membawa kembali Robin? Robin adalah buronan 20 tahun. Iblis yang bisa membakar dunia. Sejak usia 8 tahun, Sanji menyerang. Ditangkis. Saat Lucci hendak membalas, keributan muncul dari gerbong 1. Robin datang, membawa Sogeking. Sanji membujuk Robin kabur. Robin menolak lagi. Lucci tersenyum. Sogeking berteriak pada Franky untuk melepaskan gerbong ketiga. Bom asap ditembakkan. Robin digendong. Gerbong terlepas. Di sisi lain, Luffy berteriak. Ada katak raksasa menghadang kereta. Itu Yokozuna. Katak yang hobi menabrakkan diri ke kapal. Kembali ke Sanji dan lainnya. Mereka lega. Robin bersama mereka, walau Robin masih belum mau kembali. Tak lama, gerbong mereka ditarik cambuk berduri Khalifa. Mereka makin dekat ke gerbong utama. Sanji mencoba melawan Blue Eno, tapi teralihkan. Robin menyerang Sogeking. Sanji lengah, diserang kaku, terpental. Franky menghancurkan dinding dan mengorbankan diri, mendorongnya ke gerbong Lucci. Robin berteriak, ia tidak akan kabur. Sanji bertanya, kenapa Robin masih bersikeras setelah Franky mengorbankan diri? Sanji berkata, Luffy dan kru akan melakukan apapun. Bahkan melawan Buster Call. Belum selesai bicara, Blue Eno muncul. Robin gak tahan lagi. Dia memilih pergi bersama Blue Eno. Sebelum pergi, Sogeking berkata, bajak laut tidak bisa keluar dari kru kalau kaptennya belum mengizinkan. Ia menyuruh Robin percaya pada Luffy. Robin ragu, tapi bayangan masa lalunya kembali, dan ia tetap pergi ke Enies Lobby. Sanji berteriak, dihentikan Blue Eno. Robin gak akan kembali karena trauma dan Buster Call. Di sisi Luffy, Yokozuna menabrakkan diri ke kereta. Rocketman keluar rel. King Bull terpisah. Namun Kokoro memanggil Yokozuna. Ternyata, kata itu mengira Kokoro diculik. Di sisi lain, rombongan King Bull menemukan gerbong tertinggal. Di dalamnya, Sanji, Puffing Tom semakin dekat. Ini Lobby, pulau tanpa malam. Di dalam kereta, Franky bertanya kabar Iceberg. Robin bilang, Iceberg masih hidup. Franky menjelaskan, mereka berdua adalah kunci Pluton. Jika Franky lolos, Robin harus kembali ke Mugiwara agar pemerintah tidak mematikan era bajak laut. Robin terdiam. Baginya, keberadaannya adalah dosa. Franky terus menguatkannya. Dan akhirnya, mereka tiba. Ini Lobby. Franky terkejut melihat bentuk pulau itu. Di depan mereka berdiri Enies Lobby. Pulau tanpa malam, tanpa belas kasihan, tanpa jalan pulang. Dan di sanalah Robin menunggu takdirnya.